Timnas Indonesia akan bersiap menghadapi laga selanjutnya, yaitu melawan Taiwan pada babak fase grup Asian Games 2023 yang akan dilaksanakan tepatnya pada hari ini. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Erick Thohir akhirnya buka suara terkait Ramadhan Sananta yang tak dilepas Persis Solo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait Persis Solo yang tak jadi melepas penyerangnya, yaitu Ramadhan Sananta ke Timnas U24 Indonesia. Seperti diketahui, Ramadhan Sananta sebelumnya memang dipanggil untuk memperkuat Timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022. Persis Solo awalnya sangat terbuka dan rela melepas mantan pemain PSM Makassar tersebut. Namun setelah para pemain berangkat ke Hongju, Cina, Ramadhan Sananta akhirnya tak jadi dilepas Persis Solo. Pemain asal Riau itu tak jadi dilepas Persis Solo karena tim masih membutuhkan jasanya untuk tampil di Liga 1. Dengan begitu, Sananta pun dipastikan tak akan bergabung dengan tim asuhan Indra Safri di ajang 4 tahunan tersebut. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tak bisa berbuat banyak, sebab Asian Games 2022 ini bukan masuk kalender FIFA. Menurutnya ini berbeda dengan kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada September lalu. Hal itu karena kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersamaan dengan kalender FIFA. Menanggapi ini, ia mengatakan bahwa PSSI bakal mencari solusi terbaik. Kami cari solusi sama-sama, tapi saya meminta kepada Liga, khususnya buat kualifikasi Piala Asia U23 September untuk bulan April 2024 di Qatar. Saya memohon kepada Liga berhenti sebentar. Liga sudah menyanggupi, klub-klub juga sudah menyanggupi, sehingga ketika U23 di Qatar pemain terbaik bisa main, ujar Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia juga pusing. Apabila agenda internasional berlangsung tidak masuk agenda FIFA, tentu saja PSSI pusing. Sebab tak hanya pemain-pemain lokal seperti Ramadhan Sananta saja yang bisa bertahan dan tak dilepas klubnya. Menurutnya, pemain-pemain yang berkarir di Eropa seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan beberapa pemain lainnya tentu saja terancam tidak bisa memperkuat Timnas U23 Indonesia. Apalagi ajang Piala Asia U23 2024 nantinya bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Kapok dikalahkan Indonesia, pelatih Taiwan malah ngomong gini ke publik Indonesia. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi Taiwan pada lanjutan grup F Asian Games 2023 pada Kamis 21 September 2023. Laga ini jadi peluang emas buat Garuda Muda. Timnas Indonesia U24 bisa memastikan diri lolos ke fase gugur cabang olahraga sepak bola Asian Games 2023 Hongju, Cina jika bisa mengalahkan Taiwan. Indonesia saat ini menduduki posisi teratas klasemen sementara grup setelah menang pada laga perdana melawan Kirgistan. Untuk itu, skuad asuhan Indra Safri tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk otomatis lolos. Kalau sanggup menambah 3 angka, Indonesia paling minimal menyelesaikan babak grup sebagai runner-up. Posisi itu sudah cukup buat Indonesia untuk memperpanjang perjalanan. Di atas kertas, Taiwan seharusnya bukan lawan yang alot buat Indonesia. Sebelum bentrok di ajang ini, pasukan Garuda sempat melibas negara tersebut 9-0 saat kualifikasi Piala Asia U23 lalu. Kondisi Indonesia memang tidak ideal karena hanya berkekuatan 20 pemain dari 22 nama yang dipanggil. Namun untuk mendapatkan 3 poin melawan Taiwan seharusnya bukan tugas berat dengan materi pemain yang ada. Di sisi lain, pelatih Taiwan Zheng Tailin berbicara jujur soal Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sang pelatih Taiwan kepada awak media saat jumpa pers jelang menghadapi Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa senang rasanya bisa hadir di Cina untuk bersaing memperebutkan juara di ajang ini, sehingga menurutnya Timnas Taiwan siap melakukan yang terbaik. Berbicara soal peta kekuatan Timnas Indonesia, pelatih Taiwan langsung secara terang-terangan mengungkapkan bahwa tim asuhan Indra Safri diisi oleh pemain-pemain berpengalaman yang patut diwaspadai. Skuad asuhan Indra Safri diisi oleh pemain yang berpengalaman. Kami juga sempat mengalami kekalahan telak saat di Indonesia. Namun kami tak akan membiarkan itu terjadi lagi, ujar Zheng Tailin.
Untuk menghadapi ancaman pemain timnas Indonesia, pelatih Taiwan menyebutkan bahwa sudah punya rencana untuk memperkuat sektor pertahanan. Kami tahu mereka punya banyak pemain berpengalaman. Saya pikir kami akan menguatkan sisi pertahanan untuk bisa melawan Indonesia, kata pelatih Taiwan tersebut. Di grup F, hanya Indonesia dan Korea Utara yang diunggulkan lolos setelah hasil yang mereka dapatkan di laga perdana. Korea juga berpotensi mengunci tiket saat melawan Kirgistan di laga kedua nanti. Kalau sama-sama mengunci kemenangan, Indonesia dan Korea Utara akan mengoleksi masing-masing 6 poin. Posisi mereka tidak akan dikejar lagi oleh kedua tim. Indonesia dan Korea Utara selanjutnya tinggal menentukan posisi juara grup dan runner-up. Dua posisi itu akan dipastikan saat kedua negara berjumpa laga terakhir di fase grup. Media Taiwan gemetar lihat skuad lokal timnas Indonesia U24. Media Taiwan menampilkan tajuk yang menyoroti kekuatan timnas Indonesia U24 pada ajang Asian Games 2022. Gogol yang mewartakan beragam berita sepak bola di Taiwan menyoroti keberadaan nama-nama seperti Rahmat Irianto, Hernando Ari, dan Egy Maulana Fikri yang ada di daftar pemain Garuda Muda. Selain itu, media Taiwan tersebut juga menempatkan nama-nama pemain Persija Jakarta dalam kategori pemain dengan mutu pilihan. Dari Liga Domestik, pemain-pemain Persija Jakarta Donitri Pamungkas, Rizky Ridho, dan Sahrian Abimanyu juga merupakan pemain top, ungkap media Taiwan tersebut. Bahkan pada kalimat lanjutan juga disebutkan susunan pemain timnas Indonesia U24 merupakan pemain-pemain lokal terbaik. Gogol juga menyebut prestasi timnas Indonesia di level junior yang baru saja meraih medali emas SEA Games 2023 lalu. Sintayong minta timnas Indonesia dihadapkan lawan yang kelas dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mencatatkan prestasi luar biasa selama memimpin sebagai tim nasional di negeri ini. Dengan sukses, dia telah membawa tim nasional senior, timnas U23, dan timnas U20 meraih tiket ke Piala Asia 2024. Pencapaian ini membuatnya diperhitungkan di pentas sepak bola Asia dan menatap potensi persaingan global. Atas prestasinya yang gemilang, Sintayong secara khusus mengirimkan permintaan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pelatih asal Korea Selatan ini ingin timnas Indonesia menghadapi lawan sekelas timnas Argentina untuk menguji kemampuan mereka. Permintaan ini didasarkan pada pengalaman luar biasa saat timnas Indonesia menghadapi timnas Argentina pada laga FIFA Matchday bulan Juni lalu. Meskipun kalah 0-2, pertandingan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi pemain timnas Indonesia. Demikian diungkapkan Sintayong melalui akun Instagram @pengamatSepakBola. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan ini terkejut karena timnas Indonesia belum pernah menghadapi lawan skuad Argentina dalam sejarahnya. Jujur, saya sangat kaget. Respon saya kaget, karena pada era sebelumnya kita tidak pernah menguji coba lawan skuad Argentina, ujar Coach Sintayong. Sebagai persiapan menjelang Piala Asia 2024, Sintayong berharap timnas Indonesia dapat menghadapi tim-tim kelas dunia. Ia meyakini bahwa bermain melawan tim tangguh akan memberikan dampak signifikan pada perkembangan timnas Indonesia. Dalam konteks ini, Coach Sintayong telah mengirimkan permintaan khusus kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya meminta bantuan dari Erick Thohir jika ada kesempatan seperti itu. Mohon untuk mencari lawan sekuat Argentina agar sepak bola Indonesia terus berkembang, ujar Sintayong. Sintayong sangat peduli dengan perkembangan sepak bola Indonesia, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Ia mendesak pentingnya pembinaan usia dini sebagai kunci untuk memajukan sepak bola Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.